Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memansyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan aku melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tuhan Allah hadir, akan kita pujikan bersama. Kekasih Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kekasih Tuhan, janji keselamatan yang Allah berikan kepada manusia nyata di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Kematiannya menjadi sebuah pengorbanan bagi dunia agar dunia memperoleh keselamatan. Tuhan tidak meninggalkan janjinya. Ia senantiasa menyertai perjalanan kehidupan umat-Nya. Mari kita merespon janji Tuhan di dalam keseharian hidup dengan berpengharapan hanya kepadanya dan bersukacita di dalam Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 242, bait yang pertama, Muliakan Allah Bapa. Kekasih Tuhan, kita masuki litani pengakuan dosa. Marilah bersama kita merendahkan diri kita sepenuhnya di dalam doa pengakuan dosa. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu
di dalam ibadah saat ini. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyesali segenap dosa dan kesalahan kami. Kami bertobat di hadapan-Mu. Kami mohon Engkau sendiri yang menyucikan, dan kami meyakini akan janji Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Kami hendak bersama-sama menyanyikan di muka Tuhan Yesus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam kasih, kita mendapatkan kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah yang telah memberi pengampunan, dan salam damai bagi kita semua. Kita bersama-sama berbahagia, kita nyanyikan Kidung Jemaat 392, bait yang pertama, Ku Berbahagia. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan. Marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah ini kami hendak bersama-sama menerima firman-Mu, secara khusus di masa Prapaskah yang kedua. Kami siap untuk mendengarkan tuntunan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35.
Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Kekasih Tuhan, khotbah kita saat ini, janji Allah menguatkan hidupmu. Janji Allah menguatkan hidupmu. Kekasih Tuhan, bagaimana kabar saudara-saudara? Biasanya dijawab baik, atau ada yang menjawab luar biasa. Itu yang biasa kita dengar. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita, yang perlu kita coba renungkan lebih dalam, apakah benar keberadaan diri kita memang sedang baik? Apakah benar diri kita sedang tidak mempunyai masalah yang mengganggu di dalam hidup dan kehidupan kita? Apakah benar bahwa di dalam sanubari kita tidak ada perasaan yang mengganjal, yang membuat diri kita tidak nyaman? Kekasih Tuhan, bila diri kita memang tidak sedang mempunyai masalah, ya syukur, puji Tuhan. Tetapi andai kata dalam kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja, kita juga tetap bersyukur, puji Tuhan. Karena dalam kehidupan kita ada pergumulan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu sebenarnya tidak menjadi masalah bila diri kita menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh sahabat kita, oleh saudara-saudara kita, kita menjawab, saya sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan menjawab klise ketika ditanya apa kabar, baik atau luar biasa. Kita bisa menjawab kenyataan yang ada dalam hidup kita. Saya sedang tidak baik-baik saja. Bukankah keadaan tidak sedang baik-baik saja menunjukkan bahwa sebenarnya diri kita ini rapuh sebagai manusia dan butuh pertolongan? Kadang kita gengsi ketika orang tahu kita tidak baik-baik saja. Dan sebenarnya kita perlu bantuan, tetapi kita merasa bahwa kita tidak butuh bantuan. Kekasih Tuhan, lika-liku kehidupan merupakan dinamika hidup yang akan dilewati oleh siapapun termasuk kita, umat Tuhan. Kita ibaratkan seperti perjalanan.
jalan yang kita lewati tidak semuanya mulus, aspalnya halus. Kadangkala ada jalan-jalan berlubang. Masih ditambah lagi, selain berlubang, lubangnya sudah parah dan bisa membuat kita terperosok. Ada pula yang jalannya masih ditambah naik turun. Lebih-lebih ada tikungan tajam. Wah, jalan yang luar biasa. Wis ngrunjal, bolongane jero, menggak-menggok, munggah mudhun. Seandainya ada jalan lain yang bisa kita lewati, pasti kita lewat jalan lain. Tetapi bagaimana jika memang jalannya hanya itu satu-satunya? Mau tidak mau kita harus melewati jalan yang berlubang, yang lubangnya dalam, yang kita bisa terperosok, yang naik turun, yang ada tikungannya tajam. Kekasih Tuhan, jalan derita adalah jalan yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Jalan penderitaan untuk menyatakan penggenapan janji keselamatan Allah. Tidak ada jalan lain yang bisa dipilih. Ia harus ke Yerusalem. Di dalam bacaan tadi kita tahu bahwa Yerusalem, di sana banyak para nabi mengalami penderitaan hebat. Beberapa ancaman dirasakan oleh Tuhan Yesus. Selain dari para agamawan yang memusuhinya, ancaman datang juga dari Herodes. Dikisahkan ada beberapa orang Farisi mendatangi Yesus dan mengatakan kepada Yesus bahwa Herodes akan membunuh dia. Jika kita melihat secara sekilas, sepertinya orang Farisi ini baik hati terhadap Yesus. Dalam kacamata manusiawi, peringatan akan rencana yang dipunyai oleh Herodes kepada Yesus merupakan bukti bahwa orang-orang Farisi tidak sepenuhnya membenci Yesus. Mereka tidak ingin Yesus terbunuh. Oleh karena itu mereka meminta Yesus untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Namun siapa tahu sejauh ini sikap orang-orang Farisi terhadap Yesus menunjukkan hal sebaliknya. Mendengar hal itu Yesus menyampaikan pada mereka supaya mereka menyampaikan pada Herodes semua yang sudah dilakukannya. Ia menyebut Herodes dengan sebutan serigala karena mungkin untuk menunjukkan alasannya hendak membunuh Yesus, yaitu demi keamanan dirinya sendiri, demi keamanan Herodes. Di sisi lain, Yesus sedang menuju Yerusalem sesuai dengan kehendak Bapa yang telah dinubuatkan nabi-nabi untuk dibunuh di sana. Kekasih Tuhan, Yesus menangisi Yerusalem. Ia melihat Yerusalem merupakan kota yang dahulu Allah berkenan akan kota itu. Namun di sisi lain, di kota itu terjadi pemberontakan kepada Allah dengan cara menolak dan membunuh para nabi-nabinya. Allah sangat mengasihi Yerusalem dan mengupayakan keselamatan mereka. Cara Allah untuk menyelamatkan itu ibarat induk ayam rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya agar mereka terlindung dari bahaya pemangsa. Di perikop ini kita menemukan bahwa rencana Yesus berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang Farisi. Tuhan Yesus mempunyai rencana tersendiri, dan hal itu terkait dengan jalan keselamatan yang harus ia tempuh.
Kehadiran Yesus di dunia ini bukan sekedar hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Terdapat rencana besar yang harus Kristus lakukan untuk menyelamatkan umat manusia. Terdapat rencana besar yang harus Kristus lakukan untuk mengentaskan manusia dari dosa. Rencana yang tentu tidak mudah untuk dilakukan, banyak sekali godaannya. Kristus diperhadapkan akan situasi yang menginginkan dirinya menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan kekaisaran Roma pada saat itu. Kristus tidak menghindari tujuan yang harus ia lakukan. Janji Allah untuk menyelamatkan manusia harus dilakukan oleh Kristus melalui peristiwa kematian. Peristiwa salib merupakan pengorbanan Kristus untuk menebus dosa dunia. Hal inilah yang menjadi penggenapan janji Allah terhadap manusia melalui karya keselamatan Kristus di kayu salib. Kekasih Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita menemukan pesan yang jelas bahwa Tuhan Allah tidak akan melupakan janjinya. Tuhan Allah tidak akan melupakan janjinya. Saya jadi ingat refren sebuah lagu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjinya seperti fajar pagi hari, senantiasa indah, senantiasa menyegarkan, dan Allah tidak akan melupakan janjinya. Karya Kristus di dunia merupakan tanda penggenapan janji Tuhan. Kristus tidak menghindari kematian yang akan terjadi. Ia tetap berpegang terhadap misinya di dunia ini, menjadi juru selamat dunia. Kematian Kristus menjadi keselamatan bagi umat manusia, membawa kehidupan baru di dalam Kristus, kehidupan yang penuh sukacita karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, kehidupan yang penuh pengharapan, sukacita dan syukur meskipun di dalam pergumulan hidup yang kita rasakan. Ingat dan rasakan penyertaan Allah. Ada janji Allah yang menguatkan hidup saudara-saudara. Amin. Waktu teduh untuk kita. Jalan mana yang harus ku pilih?
Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Kami hantarkan. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu di dalam doa ini. Sungguh kami merasakan cinta kasih Tuhan, terlebih setelah kami mendengarkan firman-Mu, kasih Kristus yang nyata di dalam penderitaannya untuk keselamatan kami. Di satu sisi Tuhan, kami juga merasakan cinta kasih-Mu di dalam segenap perjalanan hidup dan kehidupan kami, dengan segenap dinamika yang harus kami hadapi secara pribadi ataupun keluarga kami masing-masing, dan juga kami sebagai jemaat. Sungguh Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan kami rasakan. Kami sungguh merasakan bahwa janji-Mu nyata seperti fajar pagi hari, sungguh menyegarkan kami, sungguh menguatkan kami, walaupun di dalam segenap penderitaan yang kami alami, namun kami tetap teguh, tetap yakin bahwa Tuhan menolong kami dan Tuhan senantiasa menyelamatkan kami. Untuk itu Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mampukan kami untuk menjalani hidup saat ini. Engkau mampukan kami tidak larut hanyut pada situasi orang-orang yang berebutan minyak goreng, orang-orang yang cemas dengan harga sembako yang naik, dan masih banyak hal lagi. Kami yakin Tuhan, Engkau memelihara hidup dan kehidupan kami. Kami tidak akan khawatir. Kami yakin Engkau akan melengkapi apa yang menjadi kebutuhan kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan dalam situasi apapun seperti situasi saat ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami penderitaan karena bencana alam di tempat tinggal mereka masing-masing. Engkau berkati Tuhan, Engkau beri pertolongan, dan mampukan kami untuk menjadi sarana berkat menolong saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, warga negara Ukraina yang masih berperang negaranya dengan Rusia. Tuhan, para pemimpin negara ini duduk bersama membicarakan perdamaian, dan itu semua untuk kesejahteraan rakyat. Engkau mampukan untuk menepis kepentingan pribadi, ego yang ada pada diri mereka masing-masing. Kami serahkan Tuhan dalam kuasa-Mu, sarana apapun yang dapat Engkau pakai untuk menyatukan negara ini di dalam damai sejahtera. Kami juga serahkan untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan, dengan segenap pergumulannya. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami. Engkau mampukan kami sebagai warga negara
mendukung program-program yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kebijaksanaan pada kami untuk mensikapi segenap pergumulan yang ada di negara kami ini. Paling tidak ketika kami bercakap-cakap dengan sesama kami, dengan tetangga, dengan kenalan, Engkau mampukan kami menjadi penyejuk di dalam setiap pembicaraan. Bapa Surgawi, kami serahkan kelanjutan hidup dan kehidupan kami dalam kuasa-Mu, dan ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Lengkapilah Tuhan doa kami ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengucap syukur melalui persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan yang dikumpulkan dapat dikelola oleh majelis gereja untuk pelayanan misi Allah di dunia ini. Mari kita mendasari persembahan kita dengan melihat Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahan ibadah yang sejati. Bersama kita akan naikkan kidung jemaat 439 bait yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan naikkan doa persembahan. Mari saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah, dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur, mengingat begitu besar berkat yang telah Engkau curahkan atas kami. Terlebih saat ini Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur kami, Engkau telah perkenankan kami menaikkan persembahan yang sudah kami persiapkan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan istimewa. Terlebih dari itu Tuhan, kami juga menaikkan persembahan tubuh dan hidup kami ke dalam kasih-Mu. Biarlah Engkau terus mengurapi kami, memakai kami, memberkati kami, dan melayakkan kami untuk terus melayani Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan. Biarlah Engkau sendiri Allah yang akan menurunkan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Untuk selanjutnya Bapa, kami juga mohon kiranya Engkau terus memampukan kami, agar kami dapat mempersembahkan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami.
Sebagai nyanyian pengutusan akan kita naikkan pujian Kidung Jemaat 369A bait yang pertama, Ya Yesus ku berjanji. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peganglah janji pengharapan yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkah hidup kita. Dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan, supaya kita tetap menjadi saksi Kristus di dalam keseharian hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan, terpujilah Tuhan sumber kehidupan, kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara sesudah saudara menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, berita gereja bisa dilihat di grup WA Jemaat GKJ Medan. Dan saat ini marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348 bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.